Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Teknologi Keuangan Syariah, Bapak Suad Fikriawan SEMA, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis kasus fintech asli RI. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, yaitu yang pertama saya sendiri, Dias Ega Saputri dengan NIM 402200134. Kemudian yang kedua, Diki Wahyu Darmanto dengan NIM 402200135. Dan yang terakhir, Dian Lestari dengan NIM 402200137. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis fintech asli RI. Baik, untuk yang pertama yaitu profil usaha ASLI RI. PT Asli RI adalah pemimpin global dalam industri biometrik dan keamanan yang berbasis di Indonesia. Asli RI dipimpin oleh Irjen PO L ataupun DRS Arif Darmawan SH MMM HUM. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 4 April 2018 yang beralamat di Senayan Business Center, Jalan Senayan nomor 39, RT 8 RW 5, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta. Sebagai perusahaan penyedia layanan biometrik yang memenuhi kebutuhan khusus di pasar intelijen dan keamanan, ASLI RI memberdayakan pemerintah, lembaga penegak hukum, bank, pengecer, dan perusahaan untuk menyelesaikan tantangan identifikasi dan verifikasi melalui biometrik. PT Asli RI menyediakan berbagai solusi biometrik, perangkat lunak, dan perangkat keras yang inovatif mulai dari sidik jari, wajah, iris mata, suara, telapak tangan, dan hingga pengenalan jejak kaki, yang menempatkan Asli RI sebagai yang terdepan dalam teknologi sistem keamanan global. Selama bertahun-tahun, produk dan solusi Asli RI telah digunakan untuk aplikasi sipil dan forensik seperti penyeberangan perbatasan, investigasi kriminal, sistem identifikasi nasional, pendaftaran pemilih, verifikasi dan pemeriksaan dualitas, penerbitan paspor, dan proyek skala nasional. Untuk yang selanjutnya, poin B, aplikasi yang terdapat dalam Asli RI. Asli RI mempunyai layanan verifikasi EKYC menggunakan teknologi biometrik, Optical Character Recognition atau OCR, Liveness Detection, dan Digital Onboarding. Semua layanan Asli RI berupa SaaS. Baru-baru ini mereka bekerja sama dengan Login ID, perusahaan asal Silicon Valley, untuk meluncurkan produk Asli Login ID, yakni sebuah platform biometrik autentik as a Service atau PaaS yang mempunyai sertifikat FIDO 2. Sertifikasi tersebut menjadi salah satu standar keamanan yang paling ketat saat ini, diakui secara internasional dan kompatibel dengan beragam jenis sistem operasi perangkat komputasi. Dalam kebanyakan sistem yang ada saat ini, data pengguna seperti akun dan kata sandi disimpan secara terpusat di server milik penyedia aplikasi. Kendati dienkripsi, faktanya beberapa kali terjadi pembobolan data di layanan digital memiliki basis pengguna cukup banyak, baik terjadi di lokal maupun internasional. Masalah ini yang coba diselesaikan oleh aliansi FIDO dengan standarisasi yang dirilis. Mereka tidak hanya menempatkan data autentikasi secara terpusat di satu titik. Founder dan CEO Login ID, Simon Lau, menjelaskan standarisasi FIDO menggunakan Public-Private Key Encryption. Kunci publik ditempatkan pada sistem server sebuah layanan, sementara kunci privat ditempatkan pada chip perangkat masing-masing. Jika server layanan berhasil dibobol, kunci publik tersebut dapat sewaktu-waktu dicabut dan diterbitkan kembali. Model ini dinilai dapat menurunkan resiko keamanan. Terlebih menggunakan biometrik, untuk mengakses harus benar-benar mendekatkan perangkat secara langsung kepada pengguna yang memiliki otoritas. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Diki Wahyu Darmanto.
Baik, untuk yang selanjutnya adalah jenis produk asli RI. Yang pertama ada liveness detection. Liveness detection atau fraud protection software adalah sistem yang dioperasikan dengan tujuan untuk mendeteksi apakah objek yang menjalani proses onboarding tersebut benar objek hidup dan bukan objek mati. Liveness detection dari asli RI memberikan proteksi ganda secara digital dengan menggabungkan dua fitur deteksi secara aktif dan pasif. Yang selanjutnya ada asli FAST atau Law and Service Software, adalah sebuah sistem penilaian kapabilitas seseorang dalam dunia keuangan digital dengan memanfaatkan teknologi biometrik dan digabungkan dengan sumber data yang terpercaya sehingga dapat menilai kapabilitas seseorang dengan cepat dan akurat berdasarkan data real. Komponen asli FAST antara lain terdiri dari behavior atau sistem yang menilai rangkaian gaya hidup seseorang dengan melibatkan biaya dalam pengambilan keputusannya. Kemudian ada capacity, yaitu pengukur kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman dengan membandingkan pendapatan terhadap hutang berulang dan menilai rasio hutang terhadap pendapatan peminjam. Yang kemudian ada intelligent EKYC verification, proses untuk mengetahui profil pelanggan secara digital. Yang ketiga ada digital onboarding, yang terdiri dari OCR, sistem yang digunakan untuk membaca iktp atau kartu tanda penduduk Indonesia, surat izin mengemudi Indonesia, paspor Indonesia, yang dapat memberikan pengguna proses pendaftaran secara otomatis sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pengguna untuk bergabung dengan pengguna baru. Yang kemudian ada liveness test, memungkinkan Anda untuk mendeteksi objek biometrik non-hidup sehingga proses orientasi dapat menjaga pengguna dan perusahaan agar aman. Selanjutnya ada auto face crop, yang secara otomatis menyesuaikan, memperbesar, memotong, dan menyimpan wajah ke dalam ukuran dan format yang diperlukan dengan menghilangkan pengambilan foto dan memberikan proses orientasi yang lebih tanpa gesekan. Berikutnya ada asli login ID. FIDO adalah aliansi perusahaan teknologi global yang terkemuka dan berkomitmen untuk bekerja sama mengganti kata sandi dari proses autentikasi pengguna. Protokol FIDO menggunakan teknik kriptografi kunci publik standar untuk memberikan orientasi yang lebih kuat. Selama pendaftaran dengan layanan online, perangkat klien pengguna membuat pasangan kunci baru. Untuk itu mempertahankan kunci pribadi dan mendaftarkan kunci publik dengan layanan online. Asli login ID menggunakan dua faktor autentikasi yang kuat dan independen. Berikutnya ada produk solution, yang terdiri dari digital signature, holiday, CAAS atau customer automatic acquisition system, dan collection solution. Berikutnya ada keunggulan dari produk. Yang pertama, akurat. Dengan informasi biometrik reguler dapat melacak seluruh rekam jejak transaksi individu tanpa adanya kesalahan. Dengan menangkap detail biometrik, lembaga dapat memastikan keaslian informasi pelanggan sebelum dimulainya kerjasama. Memudahkan penggunanya. Kini banyak produk yang hadir dengan teknologi biometrik seperti mesin absensi dan juga smartphone. Smartphone yang sudah didukung teknologi biometrik akan lebih mudah diakses oleh penggunanya. Hanya dengan menempelkan sidik jari pada pemindai, maka layar smartphone akan langsung terbuka. Yang ketiga, dalam login verification menggunakan biometrik tidak ada lagi yang menggunakan kata sandi, namun menggunakan sidik jari dan sidik wajah sehingga mengurangi risiko pada kejahatan digital. Keempat, analisis, identifikasi, dan verifikasi catatan data yang miliaran hanya dapat dilakukan dengan hitungan detik. Kelima, mencegah jutaan upaya penipuan per bulan. Berikutnya ada kekurangan produk. Sebagian besar mobilitas biometrik bekerja dengan ciri fisik seperti sidik jari, retina, berat telapak tangan, dan lain-lain. Kita semua hanya memiliki sepasang mata, sejumlah sidik jari, dan bagian tubuh lainnya yang tidak dapat diubah.
Kita dapat mengatur ulang kata sandi tetapi tidak pernah dapat mengubah sidik jari ataupun retina mata meskipun disimpan yang tempat yang aman. Siapa yang dapat menjamin data tersebut tidak akan diretas atau dicuri dari server? Yang kedua, kurang sempurna dan kesalahan bisa saja terjadi. Biasanya, perangkat biometrik membuat dua jenis kesalahan, False Acceptance Rate atau VAR dan False Rejection Rate atau FRR. Ketika perangkat penerima orang yang tidak berwenang itu dikenali sebagai VAR, dan ketika menolak orang yang berwenang itu dikenali sebagai FRR. Tingkat kesalahan dalam beberapa kasus sangat tinggi sehingga menciptakan kekacauan besar untuk keseluruhan sistem keamanan. Itu bisa terjadi karena cuaca, kondisi fisik, usia, dan masalah lainnya. Salah satu kelemahan terbesar biometrik adalah sistem yang sangat teknis dan kompleks yang membentuk keseluruhan proses. Orang yang bukan ahli teknologi akan menemui kesulitan besar saat mencoba memahami sistem. Perusahaan mempekerjakan pemrogram yang sangat berpengalaman dan terampil untuk mengembangkan sistem sehingga membutuhkan pemrograman untuk mengelola sistem juga. Kemudian ada beberapa orang yang tidak cukup beruntung untuk dapat berpartisipasi dalam proses pendaftaran. Mereka mungkin kehilangan atau merusak bagian tubuh seperti jari atau mata. Dalam jenis kasus ini, perangkat pengenalan sidik jari atau iris mata untuk dikenali akan memalukan dan juga menyinggung bagi mereka. Dan penggunaan dapat mempengaruhi keseluruhan pemindaian yang dilakukan, terutama di area yang sangat dingin. Tingkat kesalahan lebih tinggi yang dapat menciptakan kekacauan yang tidak perlu di seluruh sistem.